Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan imanmu sekalian, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, Shalom bagi kita semua. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan dalam 1 Korintus 12, mulai dari ayat 12 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Demikianlah firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu yang diberkati hari ini. Saudaraku yang kekasih, 3 minggu berturut-turut, minggu kalender gerejawi, tidak dapat dipisah satu sama lain. Setelah kita bersukacita merayakan hari kelahiran Kristus, dan kita juga dihantarkan kepada tahun yang baru, maka sekarang kita memasuki tahun Epifanias. Tahun menunjukkan buah sekuens dari Natal yang sudah kita rayakan sebagai implementasi bahwa benar Kristus telah lahir di dalam hati kita. Maka minggu Epifanias ini sebetulnya adalah rangkaian-rangkaian agar kita betul-betul mewujudkan, menyatakan, mengimplementasikan sukacita kita merayakan, menghidupi kelahiran Kristus, sekaligus telah menghantar kita ke tahun yang baru ini. Tentu banyak sisi-sisi implementasinya, tetapi minggu ini ada satu implementasi khusus yang tidak boleh tidak harus menjadi karakter dalam hidup kita, yakni
perasaan terhubung dalam satu tubuh di dalam Kristus, tetapi banyak anggota. One body, many members. Satu tubuh, banyak anggota. Maka saya teringat sebuah cerita anekdot bahwa tangan kiri ini suatu saat berdiskusi dengan tangan kanan. Lalu tangan kanan ini cemburu berat kepada tangan kiri ini. Alangkah enaknya engkau tangan kiri. Engkau memiliki kelebihan dan keistimewaan dibandingkan dengan aku, kata tangan kanan ini. Setiap ada perhiasan hanya engkau yang memiliki. Setiap tuanku membeli cincin, hanya tangan kiri yang sering menghuni. Setiap majikan ibu di rumah membeli gelang, semuanya ditempatkan di tangan kirinya. Betapa engkau jauh lebih berbahagia. Hanya engkaulah yang lebih diandalkan dibandingkan tanganku yang kanan ini. Tidak ada satu yang memiliki nilai lebih dibandingkan dengan engkau, kata tangan kanan kepada tangan kiri. Lalu tangan kiri tidak habis jawab, engkau sesungguhnya hanya melihat satu hal. Padahal sebetulnya saya tangan kiri ini selalu cemburu atas kehebatan engkau tangan kanan. Kalau tamu tuan datang, hanya tangan kanan yang diperkenankan untuk menyalam. Hanya tangan kanan yang diperkenankan untuk menjabat. Setiap ada pemberian dari orang kepada majikanku, hanya engkau tangan kanan yang dipercaya. Tidak pernah diberikan kepercayaan itu kepada saya. Dan kalau saya pernah mencoba-coba menyalam tamu yang datang dengan kiri, lalu saya tiba-tiba akan dimarahi. Tidak sopan. Lalu dibentak-bentak karena tangan kiri ini tidak layak untuk berjabatan tangan dengan orang lain. Lalu mereka saling cerita bersama-sama dengan yang lain. Rupanya tangan kiri itu dengan tangan kanan memiliki peran yang berbeda-beda, tetapi dengan satu tujuan yang sama. Saudaraku yang kekasih, cerita kedua, suatu saat mulut ini bertengkar hebat dengan kaki. Kata kaki ini kepada mulut, hanya kau yang terus menikmati hidup ini. Apapun yang ada makanan di rumah, semuanya masuk ke dalam mulutmu. Hanya kau yang menikmati. Kami hanya tetap menjadi beban daripada tubuh ini. Berjalan ke sana, berjalan kemari, lelah, dan tidak pernah menikmati makan apa-apa. Lalu satu saat mulut puasa lama-lama, sehingga tidak ada lagi asupan makanan ke dalam perut, sehingga perut pun menjadi lapar yang hebat. Maka tubuh itu juga tidak ada tenaga, semuanya lemah, tidak dapat lagi berjalan, dan kaki pun menyadari ternyata kalau mulut itu makan diolah dalam perut, itulah juga menjadi energi yang dapat dipakai oleh kaki untuk berjalan. Berbeda anggota tapi satu tubuh. Yang satu tidak dianggap lebih utama, yang lain tidak dianggap
lebih rendah. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, satu implementasi dari Minggu Epifanias ini adalah perasaan terhubung bagi kita, satu kesatuan yang tidak dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu Tuhan hari ini memanggil kita agar semua kita sebagai anggota tubuh Kristus menjauhi segenap egoisme yang berlebihan, menjauhi segenap individualisme yang berlebihan. Sebab Tuhan tidak pernah mencipta hanya Adam saja, tapi Tuhan juga mencipta Eva, Hawa, dan seterusnya berpasang-pasangan. Kalau kita baca tadi epistel yang mengingatkan melalui pengkhotbah itu, berdua lebih baik daripada seorang diri. Sebab kalau satu lemah, yang lain turut membantu. Tapi jangan kamu kira anak-anak muda gadis, oh ini maksudnya cepat-cepatlah saya punya pacar. Ya kalau boleh, gak ada salah juga. Dan ini juga bukan maksudnya kalau diantara kita ada ibu-ibu yang janda, padahal sudah tua, kerling-kerling mata lagi sama duda-duda yang tua. Kalau untuk memberikan cintanya, welcome, tidak ada masalah. Tapi maksudnya juga ialah tidak hanya menghendaki diri sendiri, berjalan sendiri-sendiri, tetapi yang terutama berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Maka kita sebagai anggota tubuh Kristus di dalam gereja, saudaraku yang kekasih, Tuhan minta tidak menganggap diri lebih utama dibandingkan dengan yang lain. Sebab salah satu bibit-bibit perpecahan di Korintus ini ialah perasaan lebih hebat, lebih utama, lebih unggul dibandingkan dengan orang lain, dan orang lain itu menjadi orang yang di bawah kelasnya, inferior terhadap diri kita. Maka tantangan menjadi satu tubuh dengan banyak anggota yang berdamai ialah bila mana kita mulai ada perasaan superioritas dalam hidup, dan orang lain dia anggap inferior, itu sebetulnya satu pintu iblis untuk menggoda kita dalam hidup ini. Saya mengajak kita dulu, saudaraku yang kekasih, membuka Filipi 2 ayat 3. Dan kalau boleh ditampilkan oleh sahabat kita dari tim media, agar kita boleh juga memaknainya. Sehingga satu tubuh dengan banyak anggota itu tidak merasa memiliki kelebihan atau keutamaan di satu sisi dan orang lain rendah di hadapan dia. Mari kita baca dulu, saudaraku yang kekasih, Filipi 2 ayat 3 ini. Kita baca bersama. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Mula hatabatak om mahamamagotayate. Ala biasana ikosahita ronyan nomor sada. Akan asingai suplementer mainan. Maka kalau ada ibu-ibu yang sering berkata di rumah, angguau, 3 kali angguau, ya. Lalu orang yang temannya itu kritis, baholan seholan hoanggon, ala angguau, inna rupani gabiro mamanganggo. Dia pun juga jadi temarah, ho mamanganggo ho.
Lalu yang satu itu menganggap, "Mah, kau bilang aku homang." Lalu bertengkarlah mereka satu sama lain. Karena akibat yang satu menganggap dirinya jauh lebih utama dibandingkan dengan orang lain. Kita Tuhan panggil mengimplementasikan Minggu Epifanias ini dengan menjauhi segenap bentuk individualisme berlebihan atau egoisme, tetapi menjadi satu dengan yang lain. Saya tidak tahu di antara kita yang hadir di sini masih banyakkah teman saya orang kampung. Tapi kalau saya sendiri, karena saya orang kampung, saya mengenal satu jenis tumbuh-tumbuhan namanya tahul-tahul. Boleh, siapakah pernah melihat tahul-tahul ini? Ada? Ay para kota nama hamusudian di sono nanti. Ada yang perangin di son? Perlitungi huta? Bah ngeri nih. Perseborong-borong? Sadai pudi. Namanya tahul-tahul. Saya tidak tahu, tapi diterjemahkan ini dengan takur-takur. Dia mirip seperti batang pohon payung, lalu di ujung kuncupnya ada tutup, sehingga kalau ada lalat atau nyamuk yang masuk ke dalam tubuhnya, langsung ditutupnya. Sehingga semua dimakannya, dinikmatinya sendiri, hanya untuk dirinya sendiri. Kami kalau menggembalakan kerbau di kampung, itu kita potong tahul-tahulnya, bawa beras mencuri dari rumah, dimasak, tetapi kulitnya tidak hancur. Saking ada zat yang melindunginya, dia bisa juga tahan api. Sehingga kalau kita masak beras di dalamnya, masak juga jadi nasi. Ini tahul-tahul hanya makan untuk dirinya sendiri, dan yang lain itu dianggap tidak penting. Tapi bagi kita yang merasa satu tubuh dengan banyak anggota, anggaplah temanmu itu jauh lebih utama dari dirimu, maka hidup ini akan lebih merdeka. Kamu laki-laki, anggaplah juga pacarmu lebih hebat dari engkau, maka akan teruslah langgeng hidupmu berpacaran. Suami dan istri, anggaplah juga suamimu jauh lebih utama dibandingkan dengan dirimu. Dan suami menganggap lebih utama istrinya, saling menjaga, saling menghormati satu sama lain. Itu yang pertama. Yang kedua, berbeda tapi kita harus saling menopang. Kalau tadi penjelasan dari Paulus di sini, kalau seandainya tubuh kita ini hanya mata, tidak ada kaki Bapak Ibu, tidak ada tangan, tidak ada perut, tapi hanya mata, coba bayangkan dulu seperti apa kira-kira hidup kita ini. Hanya bola yang punya bulu. Sebaliknya kalau kita hanya manusia ini hanya kuping saja, mulai dari atas sampai ke bawah hanya kuping, itu barang apa itu kira-kira itu? Atau mungkin itu daging yang salah potong di rumah hewan. Tetapi seperti itulah Tuhan menciptakan tubuh kita dengan banyak anggota ini sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan fungsinya, maka jadilah kita sebagai manusia yang normal diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi utusannya di tengah-tengah dunia ini. Saya tidak bisa membayangkan kalau telinga kita ini di telapak kaki. Susah membayangkan.
Kenapa Tuhan menciptakan telinga kita ini dua? Ini pun luar biasa, dengan mulut satu, itu juga luar biasa. Nah, berbeda-beda tetapi kita saling menerima satu sama lain. Coba bayangkan kalau satu keluarga makan di restoran dengan satu meja bulat yang besar, tetapi ayah yang bijak tidak mungkin lagi mengatakan kepada anaknya, pokoknya hari ini semua kita makan saksang, suka atau tidak suka semuanya makan. Tapi enaknya kalau kita duduk di meja makan bersama, mungkin ayahnya minta ayam goreng, ibunya minta mie goreng, kakaknya mungkin minta bakso, adiknya mungkin minta dimsum. Berbeda-beda semua makanan di meja yang terhidang, tetapi semua kita sama-sama menikmati persaudaraan, berdoa bersama, menikmati bersama, tertawa bersama, berbahagia bersama, meski berbeda-beda selera, tapi tidak menjadikan kita mutung satu sama lain, tapi bisa menghargai perbedaan itu dan bisa kita tertawa tersenyum dengan perbedaan itu. Saudaraku yang kekasih, perbedaan ini tidak harus dibeda-bedakan. Satu bahaya dari hidup kita ini kadang-kadang ialah perbedaan itu dipertajam. Tapi harusnya perbedaan itu dihargai, disambut, diterima dengan penuh sukacita, diikat oleh kasih, membuat kita nyaman, bersahabat, mengasihi satu dengan yang lain. Boleh kita lihat dulu acara kita yang tadi, Bind Us Together. Itu cukup enak sebetulnya, ya. Boleh ada di tangan kita itu lagu kita tadi. Bind us together, Lord, bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord, bind us together. Oh, bind us together with love. There is only one God. There is only one King. There is only one body. That is why we sing. Ayo, bind us together, Lord, bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, oh, bind us together, oh, bind us together with love. Melihat wajah yang di tengah-tengah ini, banyak yang gemar ini suara dua. Yang di sebelah sini suara tiga. Yang laki-laki, buat dulu suaramu seperti di kafe di Lapo itu, di rumah Tuhan yang lebih indah
lebih enak. Masing-masing membuat suaranya 1, 2, 3 spontan seperti bernyanyi di hadapan Tuhan. Amin. Bind us together, 3 iya. Bind us together, Lord, bind us together with all that cannot be broken. Bind us together, Lord, bind us together, oh bind us together in love. There is only one God. There is only one King. There is only one body. That is why we sing. Bind us together, Lord, bind us together with love that cannot be broken. Bind us together, Lord, bind us together. HKBP berdiri karena tubuh yang berbeda-beda menopang satu, lalu bangunlah gereja HKBP. Saudara tahu siapakah penginjil yang memulai penginjilan di tanah Batak? Ada dari Inggris, ada dari Amerika Calvinis, ada juga dari Jerman, ada juga dari Belanda. Keempat ini sebetulnya HKBP, Heine, Clammer, Betz, dan Van Asselt memiliki aliran yang berbeda-beda pada awalnya, tapi mereka mengabaikan latar belakang mereka untuk satu tujuan, memenangkan jiwa-jiwa di tanah Batak, dimulai dari Tapanuli Selatan. Mereka tidak memaksakan harus satu, tetapi mereka tidak harus mengabaikan latar belakang masing-masing. Tapi mereka berpacu mengandalkan misi masing-masing untuk tujuan yang sama. Itulah sebabnya gereja kita HKBP yang disingkat dengan 4 orang itu, Heine itu, Betz itu, Clammer itu, Van Asselt itu, sebetulnya bukan satu bangsa. Dari bangsa yang berbeda, tetapi tujuan sama, sehingga gereja pun bisa bangkit HKBP sampai sekarang. Maka kita juga Tuhan minta yang hadir pada saat ini atau yang mengikuti lewat live streaming, mari kita tetap bersatu. Keluarga tetap bersatu. Yang berpacaran pun tetap bersatu. Seperti lidi, semakin kita mengikat lidi, semakin banyak yang dapat kita kerjakan. Tetapi bila engkau keluar dirimu masing-masing sendiri dari kesatuan lidi itu, tidak ada yang kamu dapat kerjakan. Paling-paling kamu bisa dapat membuat lidi itu tusuk gigi, membuang yang kotor dari gigi kita. Tetapi untuk menyapu, untuk membersihkan, tidak ada yang dapat kita kerjakan. Saudaraku yang kekasih, jadilah kita anggota yang berbeda-beda, tetapi satu tubuh. Kristus itulah kepala.
dan kita anggota-anggotanya. Sedangkan bus kota dilarang saling mendahului. Apalagi anak-anak Tuhan yang beribadah di HKBP Rawamangun. Kita Tuhan minta bersatu, kompak, satu sama lain, diberkati oleh Tuhan.